Jadi di tahun 2013 di Kabupaten Siak, Riau, ada seorang cowok namanya Delvi. Dia ini anaknya Basri Tanjung. Nah, Basri Tanjung ini adalah dukun yang sering ngobatin orang. Dia tuh punya ilmu kebal dan ilmu nerawang lah. Jadi namanya asli, Bi? Asli, Moy. Oh, Jadi si Basri Tanjung ini udah cukup tua, dukun tua gitu. Dan Delvi anaknya itu tuh suka diajak kalau si Basri ini suka ngelakuin praktek kedukunannya dia. Jadi dari kecil ya si Delvi ini udah terpapar sama kedukunan-kedukunan inilah intinya. Oke. Intinya si bapaknya bilang, si Basri bilang kalau lu mau ngikutin jalan gua ini, nanti lu bakal gua mandiin kembang bersama 7 kemaluan anak laki-laki. hah gimana? Anjir. Jadi kalau misalkan Delvi mau jadi dukun juga kayak bapaknya, Delvi ini harus mandi kembang, tapi dicampur sama 7 kemaluan anak laki-laki. Berarti Kemaluannya doang. dipotong. Iya, dipotong. Ngeri banget kan lo. Nah, cerita gue malam ini bakalan ngejabarin gimana perjalanan gila si Delvi ini buat dapetin dan ngambil 7 kemaluan dari 7 korbannya dia. Anjir. Nah, tadi lu nanya kan Moy, kenapa ini namanya asli? Karena emang sebenarnya berita tentang kasus si Delvi ini itu udah ada di internet banyak banget. Serius? Tuh. Serius, ini udah kejadiannya tahun 2013-2014 lah. Wow. Jadi ceritanya tuh dimulai dari nyokapnya Delvi ini meninggal. Terus dia tuh pindah ke, gua nggak tahu ini kota atau kabupaten, namanya Rokan Hilir, tapi masih di bagian Riau lah. Nah di tahun 2013 ini Delvi, dia cowok ya, Delvi ini masih 20 tahun Nat, Moy. Sekarang 20 tahun berarti. Dulu di tahun 2013an itu Ah, oke. umurnya masih 20 tahun. Dan dimulailah nih kronologinya. Jadi korban pertamanya si Delvi ini kita sebut aja namanya Feki. Oke. Karena ini kalau misalkan korban gua samarin namanya ya, karena kan ya harus menjaga privasi korban atau apalah gitu. Ini kejadiannya di bulan Januari 2013. Nah si Feki ini anak kecil yang suka main di daerah tempat kakaknya Delvi ini jualan sate. Jadi kakaknya Delvi itu jualan sate dan orang-orang warga situ juga taunya ya keluarga mereka baik-baik aja gitu loh. Nah cuman si Delvi ini tiba-tiba ngajak si anak kecil yang namanya Feki ini main. Terus ya udah Feki ini dibunuh. Habis itu kemaluannya diambil pakai cutter dan mayatnya dikubur gitu aja. Emang bisa? Ya gue nggak tahu bisa atau enggaknya karena nggak pernah nyoba ya Nat. Cuman gimana ya? Ya maksudnya mungkin dibunuh dulu, habis itu diambil kemaluannya. Ya udah habis itu mayatnya dikubur. Dibunuhnya gitu aja berarti, Bi? Dibunuhnya gitu aja Mui, pakai cutter. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan pakai cutter nih. Wow. Udah nggak beberapa lama kemudian Delvi pindah ke Bengkalis. Ini masih di Riau juga ya. Dan di situ Delvi nikah sama satu cewek namanya Dita. Dita ini kalau nggak salah umurnya 19 tahunan di tahun itu. Dan Dita ini juga ternyata ini adalah orang yang nggak berada gitu loh. Jadi memang si Delvi juga bukan orang yang mampu. Nah makanya dia melakukan praktek kedukunan ini untuk memperbaiki ekonominya lah intinya gitu. I see. Udah dia ketemu Dita dan mereka kawin lari. Karena memang orang tuanya Dita juga nggak suka sama Delvi. Ya tahu lah ya, mungkin Delvi juga bukan orang berada dan dia pengen jadi dukun gitu loh. Udah nggak bener kan sebenarnya. Dan setelah itu nggak beberapa lama Dita ini juga bantuin Delvi, bantuin pasangannya dia buat cari korban. Oh iya. Gitu. Dibantuin sama istrinya ini, si Dita ini. Masuk nih di korban kedua ya Nat Moy. Korban kedua ini kita sebut aja namanya Aco. Nah Aco ini bukan anak-anak Nat Moy, tapi dia dia umurnya 40 tahun kalau nggak salah. Cuman dia keterbelakangan mental. Jadi kayak masih anak-anak gitu. Ya agak-agak gitu ya, mungkin dilihat juga karena dia punya kekurangan itu, mungkin bisa dikadalin atau apa, lebih gampang untuk jadiin korban lah. Tapi syaratnya kan harus anak kecil kan? Itu dia. Nah gue nggak ngerti nih di belakang itu kayak gimana. Intinya Aco ini dibunuh dan udah kemaluannya diambil. Wow. Mayatnya pun dibuang asal-asalan gitu loh. Yang ketiga nih, korban yang ketiga namanya Irfan. Modusnya ini si anak kecil Irfan ini diajak jalan-jalan sama mereka berdua, sama Dita dan Delvi. Diajak mancing gitu ya. Terus udah tuh dalam keadaan sepi, si Irfan ini dibunuh di pinggir sungai. Habis itu kemaluannya diambil. Cing. Gampang banget ya bunuh orang. Segampang itu. Dan ya karena dibantu juga kali ya. Jadi Iya. gue gak tahu ya, gak ada rasa-rasa ragu sama sekali. Iya. Karena udah terbutakan sama visinya dia mau jadi dukun itu kali ya. Iya. Korban keempat gua samarin namanya di Reno ya. Ini anak kecil Nat, umurnya 10 tahun. Jadi kejadiannya tuh di tanggal 14 Agustus 2013. Korbannya ini si
si anak ini tuh udah dikenal sama si Delvi dan Dita. Jadi mereka udah kenal gitu ya. Udah diajak main ke warung, dibeliin jajan dulu, Nat, Moy. Tapi sambil beliin jajan di warung yang sama, Delvi ini sekalian beli cutter sama beli plastik Waduh. buat ngebunuh si anak ini. Udah mereka lanjut jalan, dibawa ke rumah ya kalau nggak salah, dieksekusi di situ. Gila. Mayatnya dibuang juga asal-asalan. Mayatnya gue nggak tahu nih kalau yang ini apakah dibuang atau dimasukin plastik, gue nggak ngerti. Tapi setelah kejadian ini, Delvi dan Dita tuh pindah lagi ke Siak, balik lagi. Nah gue nggak tahu ini balik ke Siak atau Bengkalis, tapi intinya di situ tuh bokapnya si Delvi, si Basri Tanjung ini, itu udah mulai sakit parah. Dan gak beberapa lama ternyata bokapnya Delvi ini meninggal, si dukun ini meninggal. Ya. Cuman Delvi ini mikir apa yang udah mereka usahain tuh harus dilanjutin, karena dia pengen banget jadi dukun untuk melanjutkan ilmu bapaknya ini kan. Ya mungkin ya, gue nggak tahu. Dia berpikir bahwa itu satu-satunya hal yang bisa dilakuin lah. Karena dari kecil dia diajarin kayak gitu sama bokapnya. Mungkin dia juga sekolahnya nggak tinggi, gue nggak tahu. Tapi intinya ya this is the only way yang bisa gue lakukan untuk hidup gitu. Akhirnya mereka lanjutin dan Dita Delvi ini akhirnya nyari korban kelima. Nah korban kelima ini gue samarin namanya jadi Ansori. Ansori ini umurnya 9 tahun kalau nggak salah. Dibantu juga sama Dita untuk eksekusi si korban kelimanya ini ya. Nah akhirnya mereka lanjutin dan Dita Delvi ini akhirnya nyari korban kelima. Nah korban kelima ini gue samarin namanya jadi Ansori. Ansori ini umurnya 9 tahun kalau nggak salah. Dibantu juga sama Dita untuk eksekusi si korban kelimanya ini ya. Nah setelah korban kelima ini, Delvi sama Dita tuh cerai. Karena? Nah mungkin karena Ditanya tuh udah gak kuat ya buat ngurusin hal-hal kayak ginian. Kayak ya dia harus ngebunuh anak banyak banget gitu. Iya. Dan merasa mungkin gak menghasilkan apa-apa. Karena emang ritualnya belum jalan kan. Udah beberapa bulan kemudian, barulah Delvi ini dapet teman lagi. Setelah akhirnya dia ditinggal sama Dita, Delvi dapet teman buat ngebantuin dia. Karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa ngelakuin ini sendiri, dia butuh teman. Akhirnya dia dapatlah satu orang, dan orang ini dijanjiin sama Delvi, kalau lu bisa dapet satu kemaluan, gua kasih 500.000. Oh. Dan karena dua orang gila ini memang butuh duit, ya udah dilakuin lah sama mereka. Anjir. Nah teman yang didapat sama Delvi ini namanya Supian. Jadi Supian sama Delvi ngelakuin lah pencarian untuk korban keenam mereka. Nah korban keenam ini kita sebut aja namanya Marjo ya. Marjo ini umurnya 8 tahun. Dan ini parah banget sih. Jadi si Marjo, anak kecil umur 8 tahun ini, cuman dijanjiin sama Delvi dan Supian bakal dijajanin kerupuk doang, Nat, Moy. Yo. Buset. Tapi lagi-lagi si pelaku ini, si Delvi dan Supian, itu di saat mereka beli kerupuk di warung itu, mereka sambil beli plastik dan cutter. Yaudah tuh diajak pergi dan dibunuh juga. Anjing. Tapi ternyata setelah itu, Nat, Moy, Delvi ini gak bisa bayar si Supian. Oh. Bangsat gak? Kenapa gitu? Sempet cekcok karena dia gak punya duitnya. Dia gak punya 500.000. Ya Anjing banget ya. Heeh. Udah tuh mereka sempet cekcok gitu kan. Tapi akhirnya muncul kesepakatan. Jadi korban selanjutnya, korban terakhir ini yang ketujuh, kalau misalkan udah dapet, nanti korban ketujuh ini bakal mereka kulitin, terus nanti dagingnya diambil terus dijual Aduh. untuk nutupin duit 500.000 tadi. Terus kayak bagi dua gitu hasil dari kulit orang itu. Nah gue gak ngerti habis itu gimana. Fuck. Tapi intinya mereka dapet lah akhirnya korban terakhir ini nih, korban ketujuh. Ini gue samarin lagi ya, namanya jadi Fado. Nah si Fado ini adalah anak daerah sekitar situ, kalau gak salah di daerah Siak, yang memang suka mancing. Si anak ini hobinya mancing. Nah karena Delvi tahu kalau Fado itu suka mancing, diajaklah si Fado ini kayak, gue tahu nih tempat mancing yang banyak ikannya, yuk ikut sama gue gitu. Intinya kira-kira begitulah. Fado ini mau. Sama modusnya, dibeliin jajan dulu, terus dia sambil beli cutter dan beli plastik juga. Udah tuh Fado dibunuh di tempat yang sepi. Terus daging sama jeroannya si Fado ini dimasukin ke beberapa kantong plastik, dan ada satu kantong plastik terpisah isinya kemaluannya Fado. Wow. Aduh. Nah yang gobloknya nih, Nat, Moy, si Delvi dan si Sufian ini pas mereka sambil pulang, daging dan jeroannya tuh dijual ke kedai-kedai makanan gitu. Anjing. Gila kan? Lu bayangin, Nat, Moy, lu bawa kantong plastik nih ya di area terbuka,
ternyata orang yang bawa kantong plastik itu isinya daging manusia yang dipotong-potong. Gila banget. Gila gak sih? Banget. Terus dia bilang itu mungkin ayam, kambing gitu ya? Mungkin Sapi ya kali. sapi ya karena merah kan dagingnya kan. Ya mungkin mereka ngebohong gitu, gue juga nggak tahu. Tapi intinya mereka jual ke warung-warung makan gitu loh. Fuck. Gila banget. Aduh sadis banget ya. Hah. Akhirnya udah nih mereka dapat kan 7 buah kemaluan laki-laki gitu ya. Dilakuin nih sama Delphi ritualnya, kayak dia masukin ke dalam air kembang, dikasih minyak segala macam buat ritual gitu ya. Dan mereka ini tolol banget kalau kata temen gue ngasih cerita ya. Kenapa tololnya? Karena mereka ini mau ngelakuin ritual penurunan ilmu ini, turunan ilmu dari bokapnya si Basri itu ke Delphi. Itu ketika yang punya ilmu, which is Basri, itu udah meninggal. Jadinya nggak bisa gitu. Nah, kalau kata Iya. teman gue yang ngasih cerita, ya nggak bisa, Nat, Muy. Iyalah. Jadi mereka pikir ketika mereka lakuin tetap bisa, ya ternyata nggak bisa juga. Alasannya kenapa? Karena ya yang mandiin itu harus yang punya ilmu sendiri. Oh, Jadi harusnya bokapnya yang mandiin langsung si Delphi ini. sia-sia dong ya? Itu dia. Dan yang punya ilmu ini harus nurunin langsung lah ke anaknya. Ada juga beberapa syarat lain yang temen gue juga nggak bisa kasih tahu apa. Dan syarat-syaratnya ini juga memang belum dipenuhin sama Delphi. Jadi emang rada-rada sotoy gitu loh. Mungkin ada hubungan sama cerita lo ya, Muy, kayak agak-agak panik gitu ya, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Iya. Ya udah gue lakuin aja, tapi intinya sia-sia gitu loh. Akhirnya karena udah kayak gini, korban udah 7 juga. Dan ternyata orang tua dari korban yang terakhir tuh mulai nyariin, Nat, Muy. Oh iya. Ternyata tanpa sepengetahuan Delphi ini, si korban yang terakhir itu punya teman. Si anak kecil ini punya teman. Dan temennya ini ngeliat kalau si korban terakhir, which Fado ya kalau nggak salah, Iya. itu tuh dibonceng bertiga sama si Delphi dan si Supian. Oh. Temennya ngeliat. Terus kayak itu mungkin terakhir kali yang temennya lihat, oh si korban tuh hilangnya di situ. Terakhir kali sama si 2 orang ini. Ya udahlah, kena sama polisi. Mereka berdua diperiksa, si Delphi dan Supian, termasuk sama Dita juga, istrinya Delphian dulu. Udah kena tuh mereka bertiga, dijatuhin hukuman mati. Hukuman mati, Wi. Hukuman mati. Ini kalau misalkan lu lihat di internet juga udah ada sih putusannya kalau nggak salah. Akhirnya ya gitu, Delphi nggak dapetin ilmu dukunnya sama sekali, plus mati konyol dia. Anjing. Jadi sekarang dia benar-benar udah mati tuh, Bi. Gue nggak tahu sih udah dieksekusi apa enggak ya. Gue kalau nggak salah pas tadi gue nyari belum ketemu dia tuh udah dieksekusi mati atau belum. Mungkin kalau dicari-cari lebih dalam udah kali ya, harusnya udah Iya, kan. iya. Dan ini yang gue baru dapat ya. Ini parah banget sih, Natmuy. Tadi kan gue bilang ya, selain semua korbannya tuh laki-laki, ternyata memang dibunuhnya dengan cara yang sama gitu loh. Ya emang pakai cutter gitu kan. Cuman selain pakai cutter, korban-korban ini tuh ternyata lehernya dijerat dulu pakai kain sarung. Abis itu, aduh ini sorry banget ya, kemaluan korban ini tuh dikocok dulu biar hidup, biar naik, biar tegang gitu ya. Barulah dipotong pakai pisau cutter. Anjing. Terus darah kemaluannya ini ditampung, nantinya diminum sedikit, terus diolesin ke bagian badan sebagai syarat untuk jadi dukun ini. Sampai kayak gitu. Gila ya? Fuck. Gue nggak tahu sih ini syarat yang bener-bener udah harus dipenuhin semuanya atau enggak. Cuman ya balik lagi ya, kalau ternyata emang ini syaratnya udah semua, yang mandiin kan harus bokapnya sendiri kan. Yang mana udah meninggal bokapnya. Gila.